Halo semuanya, balik lagi bersama aku Febrian Syahputra dengan 3 digit akhir 008 pada program studi teknologi rekayasa otomasi sekolah vokasi Universitas Diponegoro. Nah, jadi pada pertemuan kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk membahas mengenai mata kuliah aku, yaitu Mekatronika dan Robotika pada percobaan ke-6, yaitu mengenai sama dengan modul 5 yaitu web server. Namun di sini kita menggunakan MQTT. Nah, nanti MQTT itu apa sih? Kita akan bahas bersama ya teman-teman. Nah, di sini juga kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller yang akan kita konekkan pada web server. Jadinya di sini aku akan membuat web server mengenai koneksi antara microcontroller dengan DHT ya teman-teman. Jadi kita membaca sensor DHT menggunakan ESP32 yang nantinya kita taruh di web server kita yang berisi dashboard ya teman-teman. Oke. Nah, di sini aku ingin menjelaskan mengenai pengertian MQTT server ya teman-teman, karena web kemarin sudah aku jelaskan. Nah, di sini itu aku akan mempertegas mengenai MQTT server. Nah, MQTT server atau yang lebih dikenal dengan MQTT broker merupakan sebuah server yang berfungsi sebagai pusat komunikasi untuk sistem Internet of Things atau IoT dengan menggunakan protokol MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, MQTT ini merupakan server yang bertugas untuk menerima, mengelola, dan juga meneruskan pesan atau data yang dikirim oleh perangkat pengirim atau publisher kepada perangkat penerima atau subscriber berdasarkan topik yang telah ditentukan. MQTT ini juga memungkinkan komunikasi antar perangkat berlangsung secara efisien, ringan, dan juga real time, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem yang memiliki keterbatasan bandwidth, daya maupun kapasitas pemrosesan. Dalam arsitektur MQTT, perangkat tidak berkomunikasi secara langsung satu sama lain, melainkan melalui MQTT server sebagai perantara yang mengatur distribusi data. Nah, pada aplikasi IoT, MQTT server ini juga digunakan untuk menghubungkan sensor microcontroller seperti ESP32, Arduino, aplikasi web, database, maupun perangkat monitoring lainnya. Nah, ada beberapa MQTT server juga yang banyak digunakan, antara lain yaitu Eclipse, Mosquito, lalu juga IMQX, dan juga HiveMQ. Nah, server-server tersebut mendukung komunikasi data yang cepat, stabil, dan juga aman. Oke, mungkin langsung saja kita. Oke teman-teman, jadi pada kali ini aku akan membantu menjelaskan mengenai MQTT dan juga pembuatan untuk mengontrol dashboard ya teman-teman. Oke, di sini tuh kita menggunakan anti gravity ya teman-teman. Nah, di sini terdiri menjadi apps JSON, terus juga index HTML, dan juga CSS style CSS ya teman-teman, yang dimana JSON sendiri merupakan fungsi utama dashboard monitoring ESP yang nantinya akan kita unggah seperti itu teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasannya pada bagian awal ini merupakan pada saat dijalankan seluruh halaman HTML selesai dimuat ya teman-teman. Jadi ini merupakan proses pemuatan atau pemanggilan si indeks HTML ini ya teman-teman, yang mana tujuannya itu untuk membuat grafik, chat, JSON, terus juga menghubungkan ESP dan mengaktifkan tombol interaksi pengguna seperti itu. Nah, selanjutnya ada di function init chart ya teman-teman, atau instalasi graph atau chart 3S ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan pembentukan grafik historis menggunakan
chart.js ya teman-teman, yang namanya nantinya di bagian sini ini akan menampilkan suhu. Bisa teman-teman lihat, ini akan menampilkan suhu, kelembaban, dan juga aki atau kualitas udara ya teman-teman. Nah, di sini warna yang kita gunakan itu antara warna hijau untuk kualitas udara, terus juga biru untuk kelembaban, dan merah untuk suhu ya teman-teman. Dan di sini juga ada pin-pin yang kita gunakan. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian function update. Nah, pada function update atau go rotation map ya teman-teman, dimana ini mengubah tampilan gauge lingkungan SVG ya teman-teman, berdasarkan nilai sensor seperti itu. Batas nilai agar tidak melampaui range, jadi nanti ada range dari sekian dengan sekian dengan indikasi hijau aman, biru sedang, dan merah itu tidak aman ya teman-teman, istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan untuk efek transisinya teman-teman. Lalu ini menampilkan angka yang sesuai pada saat pembacaan ya teman-teman. Di sini adalah comfort level bridge classification ya, atau heat index ya teman-teman. Ini merupakan indeks kenyamanan berdasarkan standar heat index ya teman-teman. Ketika 27 sangat nyaman, 27 sampai 32 itu cukup nyaman, dan 32 sampai 41 itu kurang nyaman seperti itu teman-teman. Nah, air quality atau AQI ya teman-teman, ini untuk pembacaan kondisi udara sekitar ya teman-teman, atau air quality. Dimana di sini bisa terjadi beberapa klasifikasi, yaitu baik, sedang, buruk, dan juga bahaya ya teman-teman. Lalu di sini ada update virtual, yang mana itu mengubah warna LED virtual berdasarkan AQI ya teman-teman. Nanti setiap status memiliki warnanya masing-masing. Nah, hijau, biru, kuning, dan merah. Lalu di sini ada server event, send event ya teman-teman, yang dimana ini merupakan penghubung dashboard dengan ESP32 ya teman-teman. Itu tugasnya itu membuka koneksi, lalu juga menangani error ya teman-teman, sensor dasar ini. Terus ada update numerik, update weight, klasifikasi, update data grafik, batas grafiknya, lalu update animasi ketika kondisi seberapa, maka nanti grafiknya juga akan mengikuti ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adalah interaction control ya teman-teman. Di sini akan muncul informasi berupa ketika warna hijau, biru, kuning, dan merah itu menandakan status apa sih teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke indeks HTML atau tampilan dari web yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, alur kerja sistemnya sendiri yaitu nanti ESP akan membaca sensor atau data sensor masuk, lalu server akan mengirim, dan dashboard web akan menerima mulai dari update
Gauge, terus juga update heat index, laki, LED RGB, lalu juga grafik history ya teman-teman. Nah selanjutnya bedanya apps JS dan index tuh fungsinya tuh apa sih? Nah di file index HTML sendiri ini berfungsi sebagai struktur utama tampilan dashboard ya teman-teman, yang akan ditampilkan pada browser. File ini juga berisikan komponen antarmuka seperti navbar, gauge, sensor, indikator kualitas udara, dan banyak lainnya yang bisa kita masukkan ya teman-teman, tergantung dengan sesuai keinginan kita. Nah di sini sendiri adalah di bagian head HTML ini merupakan penyimpanan informasi ya teman-teman, di mana halaman ini memanggil library yang diperlukan seperti itu. Nah lanjut di bagian link ref ini ya teman-teman. Nah ini tuh digunakan untuk sistem grid, tombol, dan juga layout responsif ya teman-teman, seperti itu. Lalu untuk di link reel ya teman-teman, di sini yaitu untuk icon, menampilkan icon seperti temperatur, kelembaban, aki, grafik, dan juga MQTT ya teman-teman. Nantinya itu ada button-button tersendiri. Nah ini fungsinya itu di situ ya teman-teman. Lalu yang ketiga di sini ada sama fungsi link reel juga ya teman-teman. Nah bedanya itu ini untuk memanggil CSS ini ya teman-teman, sistem ini untuk di custom seperti itu. Lalu di bagian body ini merupakan bagian tengah atau bagian isi dari web yang kita inginkan. Jadi semua tampilan pada bagian isinya itu akan berada di bagian body ya teman-teman. Nah pada bagian awal ini itu digunakan untuk suhu, ini humidity, ini untuk ini untuk aki ya teman-teman. Nah ini tuh navbar sendiri ini untuk menampilkan dari identitas dashboard tersebut ya teman-teman. Ini RGB LED virtual yang tadi kita bahas ya teman-teman. Nah di sini ada main control ya teman-teman. Di sini gauge utama, lalu di sini ada suhu, kelembaban, tekanan udara, dan juga kualitas di udara di luar ya teman-teman. Nah di sini ada baris tengah kenyamanan ruang dan kontrol, indeks kenyamanan, menampilkan heat index ya teman-teman. Contoh ketika suhu 30, 31 seperti itu. Teman-teman lihat. Nah ini di bagian akhir ya teman-teman. Di sini merupakan pemanggilan script src ya teman-teman, untuk pada bagian ada JSON, CDN, dan lain-lain ya teman-teman. Nah lanjut kita ke pencobaan di style CSS, yang mana fungsinya ini itu untuk mengatur tampilan visual dashboard ya teman-teman. Nah root sendiri ini merupakan penyimpanan warna global ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada warnanya, terus juga status warna ya teman-teman, dengan backgroundnya seperti apa.
Lalu di sini di bagian body itu merupakan fungsi untuk mengatur warna background, font, tinggi halaman, dan juga membuat tema dark mode ya teman-teman. Lalu di bagian glass Marquise Mini merupakan fungsi untuk membuat efek ya teman-teman, seperti kaca transparan, lalu juga grafik, heat index, dan utility panel seperti itu. Lalu ada di bagian glass card hardcover. Bisa agak ngelag ya teman-teman. Nah di sini ada indikator dari LED ya teman-teman. Now level budget, glass button, custom scroll bar, dan bisa teman-teman lihat ya teman-teman di bagian sini, yaitu untuk menampilkan label batas dari aki dan banyak lagi panel-panel lainnya ya teman-teman. Nah setelah teman-teman membuat 3 file ini, bagaimana sih caranya kita untuk menjadikan program ini suatu website yang bisa kita akses, terutama bagi kita dan tentu saja untuk orang lain, agar bisa melihat dan memantau secara langsung bagaimana keadaan udara, suhu, dan lainnya ya teman-teman. Nah caranya itu di sini aku menggunakan domain dari GitHub ya teman-teman, karena domain dari GitHub itu merupakan domain yang gratis. Teman-teman tinggal install GitHub, membuat akun di GitHub ya teman-teman. Kita tambah dulu, kita git. Di sini kita tidak perlu menggunakan GitHub Edu ya teman-teman. Nah di teman-teman di sini akan tampil ketika teman-teman sudah punya, tinggal teman-teman create ulang aja di sini new, nanti akan hasilnya seperti ini. Karena saya sudah membuat, maka saya ada contohnya. Nah nanti yang ada di dalam ini hanya bagian redeem.md saja, untuk 3 ininya kosong ya teman-teman. Nah teman-teman bisa caranya menambahkan bagian ini, lalu upload, nah lalu choose your file. Nah teman-teman bisa pilih file yang dibutuhkan, atau tadi bisa apps.json, terus juga dari index HTML, style CSS. Nah habis itu teman-teman bisa commit change ya teman-teman. Nah maka nanti file yang sudah dimasukkan tadi akan muncul di sini ya teman-teman. Nah untuk teman-teman mendapatkan akses linknya seperti apa, teman-teman bisa di bagian setting ini, lalu teman-teman ke package. Nah lalu teman-teman di sini harusnya ini belum ada ya teman-teman, tapi karena aku udah mencoba jadi sudah ada muncul linknya. Teman-teman kesini lalu pilih main, terus teman-teman bisa pilih root dan save ya teman-teman. Nanti teman-teman ditunggu 2-3 menit, baru teman-teman refresh terus saja sampai link tuh bisa keluar di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik. Nah maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita memantau suhu, kelembaban, tekanan, kualitas udara. Nah karena di sini aku tidak langsung dikonekkan dengan ESP, maka teman-teman bisa dilihat di sini bahwasanya kita masih mengkoneksikan menggunakan data dari ESP VMQTT. Tapi karena aku akan mensimulasikan seperti apa sih ketika ada pembacaan kualitas udara dan tekanan dan lainnya. Nah di sini aku sendiri khususnya itu membuat fitur dari data dummy ya teman-teman. Jika teman-teman tidak ingin menggunakan, bisa teman-teman matikan, teman-teman refresh. Nah, maka tampilan akan seperti ini, menunggu dari connect-nya ESP32 dan sensor yang digunakan. Nah kalau misalnya teman-teman ingin mendemo, tinggal teman-teman start saja, maka
demo akan muncul ya teman-teman. Lalu di sini ada info threshold atau status dari pembacaan di sini ya teman-teman. Nah di sini kan ada LED RGB warna hijau nih. Nah menandakan apa sih hijau itu baik sekali, berarti seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke teman-teman, semuanya. jadi itu dia percobaan yang telah aku lakukan untuk membuat MQTT server yang mengkoordinasi antara atau mengkoneksikan ESP32 dengan DHT yang nantinya dimasukkan ke dalam web server menjadi dashboard yang datanya bisa dilihat oleh banyak orang ya teman-teman. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak enak. Aku minta tolong bantu di kolom komentar. Terima kasih, bye bye semuanya.